Kalau ada pejabat tanya kepada pemerintah, berapa jumlah penduduk Jakarta? Saudara tahu jawaban pemerintah? Yang jam berapa? Ngerti nggak maksudnya? Kenapa tanya yang jam berapa? Lu cepat jawab. Kenapa? Kalau pemerintah negara lain tanya kepada pemerintah Indonesia, berapa jumlah penduduk ibu kota negaramu? Maksudnya jam berapa? Ngerti nggak maksudnya? Sebab antara pagi dengan malam penduduk itu bisa berubah. Ngerti nggak? Nah, itulah kaum urban, orang asing itu. Jadi gereja harus ngurus orang asing itu. Perhatikan mereka. Oke, saya lanjut. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing. Mentang-mentang mereka bukan orang sini, lalu kita bayar murah gajinya. Jangan. Mereka ada di hati Tuhan. Yang berikut. Dan jangan memperkosa hak siapa? Anak yatim, fatherless. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Kita ketemu 4 kelompok orang sekarang yang ada di hati Bapa di surga. Kaum buruh, marginal orang asing, yatim, fatherless, dan janda. Mari saya tunjukkan kenapa Jerman bisa maju. Indonesia dengan Jerman, negara yang merdekanya di tahun yang sama, di bulan yang sama, bedanya cuma 12 hari. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 45, Jerman merdeka 29 Agustus 45. Negara yang hancur yang kalah perang. Karena saya lama tinggal di Jerman, saya mempelajari konstitusi Jerman. Saya kagum sekali. Saya akan percepat. Salah satu, Jerman itu menghormati kaum buruh luar biasa. Kenapa? Kalau saudara ke Jerman akan tahu, orang Turki sangat dihargai oleh orang Jerman. Ketika perang selesai, mayat bergelimpangan, reruntuhan puing-puing bangunan karena bom berserakan. Maka pemerintah nggak punya tenaga. Maka orang-orang Turki ini yang menjadi buruh kasar. Dan mereka dihargai sampai hari ini. Maka itu orang asing terbesar di Jerman adalah orang Turki. Karena orang Jerman merasa berharga. Dipakai ayat ini. Kaum buruh orang asing. Saudara pernah tahu? Berpuluh tahun Jerman menjadi negara satu-satunya di dunia yang orang sekolah nggak pernah bayar. Kenapa? Saya selidiki konstitusinya. Karena orang asing itu diperhatikan. Gara-gara ayat ini. Orang asing. Nomor 2. Karena perang, maka anak yatim jumlahnya banyak. Fatherless. Betul tidak? Bapaknya mati. Otomatis kalau bapaknya mati, ibunya janda. Maka kelompok pertama yang disantuni oleh pemerintah Jerman dalam badan hancur setelah perang adalah 3 orang ini. Kaum buruh, 4 orang nih. Kaum buruh, orang asing, anak yatim, dan janda. Itu sebabnya Jerman diberkati. Karena menurut kitab Amsal, Nabi Sulaiman menuliskan dalam kitab Amsal, siapa yang membantu orang miskin, dia memiutangi Tuhan. Jadi pemerintah Jerman yang baru itu memberi utang ke Tuhan. Maka itu Tuhan bayar balik kepada mereka. Negara itu sangat diberkati. Dalam waktu 5 tahun, tahun 51, Jerman bangkit jadi negara industri pertama di Eropa. Aneh. Indonesia sudah 13 kali 5 tahun gak bangkit-bangkit. Saudara. Begitu menyedihkan. Karena ini gak diurus. Lanjut. Ya. Ayo cepat. Ayat 19 sekarang ya. Ayat 19. Apabila engkau menuai di ladangmu, Papa, engkau jamati kami supaya setelah I love, I act ini selesai, kami betul-betul bertindak. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang. Saudara, ketika panitia Adon memberitahu saya judulnya I love, I act, saya itu kagum. Ini kata yang sakti betul. Pendek tapi tajam. Orang langsung ngerti. Kalau kita berkata mengasihi bangsa ini, itu karena kita mengasihi Tuhan. Betul? Ingat, hanya ada 2 hukum di dalam kitab suci kita.
Hukum yang pertama adalah kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap itu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kata itu penting, kasihlah sesamamu manusia. Jadi kalau kita berkata I love you Lord dan berkata I love you my nation, maka harus ada I act. Nggak cuma berkata I love. Apa tindakannya? Maka itu pulang dari konvensi No Barriers ini. Semua kita nggak cuma jadi pendengar, tapi jadilah pelaku. Amin. Lakukan tindakan untuk memberkati bangsa ini, saudara. Carilah 4 kelompok orang itu mulai malam ini. Kaum buruh, orang asing, anak yatim, dan janda. Cari mereka. Hari ini tidak ada perang, tapi jumlah anak yatim makin banyak, jumlah janda makin banyak. Aneh, maaf saya harus ngomong apa adanya. Mengapa tidak ada perang di negara kita, tapi jumlah anak yatim dan janda banyak? Karena free sex. Betul tidak? Karena free sex. Berapa banyak perempuan yang punya anak tapi gak ada bapaknya? Kenapa? Janda dan yatim karena free sex. Maka itu kita harus mengerti ini. Maafkan saya, orang pelit lebih baik jangan baca ayat 19 sampai 21. Nanti stroke, saudara. Loh benar. Ini ayat luar biasa. Bisa stroke kalau yang pelit baca ayat ini. Yang kedua, kalau saudara tidak stroke, tapi saudara membaca ayat ini dan kau sudah dengar, dan kau orang kaya, dan kau tidak melakukan, engkau akan dikejar oleh hukum ini mulai malam ini. Maka itu supaya nggak berdosa, kalau saudara pelit, lihat aja ke atas, pura-pura nggak dengar. Supaya saudara nggak berdosa. Dengar ini baik-baik. Lihat saudara, yang pelit tutup kuping atau lihat yang lain, atau pura-pura kencing lah dulu, terus baru masuk. Hukum itu dibuat oleh Tuhan supaya manusia hidup dalam kesejahteraan, saudara. Betul? Hukumnya berbunyi demikian. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang. Hukum ini luar biasa. Kalau zaman sekarang, saudara sudah belanja ke supermarket, lupa 1 kantong, balik. Tapi itu bukan milikmu karena engkau lupa. Bagi kepada orang yang susah. Maka itu kalau orang kaya banyak lupa di Indonesia, nggak ada orang miskin di negeri ini. Ngerti maksudnya? Begitu lupa 1 berkas gandomu, lalu saudara sampai rumah, Tuhan bilang jangan balik untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Supaya Yahweh Tuhanmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Hebat gak hukum hak asasi manusia ini, saudara? Yang berikut, ayat 20. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya. Ini panen zaitun, tadi panen gandum. Ya, zaitun gak bisa dipetik, tapi dipukul, yang tua itu jatuh. Kalau saya pakai bahasa Jakarta, janganlah engkau memelototinya. Betul? Tahu kata memelototinya? Janganlah engkau memelototinya. Jadi diperiksa sampai lama sekali. Jangan. Begitu panen, pukul atau goyang, sekali jangan. Jangan, awas. Sekali dipukul, yang jatuh itu milik yang punya. Yang enggak jatuh itu milik raja. Milik siapa? 1. Ayo, pura-pura buta huruf lagi. Cepat. Milik siapa? 1. Itulah bagian orang asing. 2. Anak yatim dan janda. Bayangkan hukum begini sempurna. Kurang ajar memang gereja karismatik itu. Berusaha menghapuskan Taurat ini. Ingat, siapa bilang hukum Taurat sudah dihapus? Goblok kamu. Yang dihapus cuma 1, korban penebus dosa.
Sebab Yesus jadi dombanya.